Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman nafi'an warzuqna fahman. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita diizinkan kembali untuk terus belajar, bersilaturahim. Selamat datang teman-teman di rumah kajian Salam. Dan hari ini adalah pertemuan ke-8. Kita belajar tentang ajaran implementatif dari Syekh Siti Jenar, ya, terutama terkait dengan energi pramana atau energi permana. Dan di pertemuan-pertemuan lalu juga kita sudah banyak banget membahas tentang itu, sampai di minggu lalu Bapak Khozin sudah memetakan bagaimana menanggapi sebuah peristiwa sebagai bencana, bahkan sebagai takdir sunatullah dan segala macamnya. Itu tentu ada hubungannya dengan premana semesta dan juga premana kita. Nah, sebelum kita masuk lebih lanjut, kita hening sejenak ya teman-teman semua. Kalau kemarin kita diajari sama Bapak untuk narik nafas. Tarik nafas 8 kali 8 kali ya, untuk mengizinkan kita terbuka sehingga mudah untuk menerima apa yang hari ini sama Pak Khozin disampaikan ya. Kita mulai dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kemudian yang kedua adalah karena ini direkam secara online, nanti diupload di YouTube buat sahabat-sahabat yang juga nanti bisa belajar lewat YouTube. Untuk lebih dapat mempersiapkan mental, mempersiapkan kesadaran, sehingga apa yang diterima mungkin saja ada hal-hal yang baru. Kalau kata Bapak kemarin kan kita menyiapkan cangkir yang baru, ya kan? Pengetahuan-pengetahuan yang lama simpan dulu, dan ini terbuka. Dan namanya belajar, kita terus Pak ya, bertumbuh dan berkesinambungan. Kita di minggu lalu aja sampai 3 jam Pak, dan itu ketika diupload ke video di YouTube dibagi 3 bagian. Oh, gitu, 3 bagian, 1 jam 1 jam. Dan saya karena ada beberapa teman-teman yang sudah masuk WA group ya, jadi sebelum datang ke sini nonton dulu yang lalu, supaya nyambung kan gitu ya. Nah, di minggu lalu itu Bapak sudah memetakan banget tentang ada peristiwa-peristiwa yang hanya itu ditanggapi sebagai sebuah peristiwa alam, ya kan? Tapi ada peristiwa yang justru bisa menjadi bencana karena ulah manusia atau karena mekanisme alam,
karena di semesta juga ada energi premananya juga, bukan hanya di diri kita. Tapi terus terang aja teman-teman, kalau teman-teman ikut dari awal belajar premana itu, apalagi sudah dibantu dengan biorhythm, itu membantu banget Pak. Jadi kenapa nih hari ini low banget, itu bisa dicek ternyata ya. Ternyata intelektualnya lagi turun, emosinya lagi turun, kan gitu. Nah, walaupun kita tidak nggak mutlak percaya itu, tapi itu membantu gitu. Karena ada Pak yang nonton secara live gitu, dia tiba-tiba DM saya mengucapkan terima kasih gitu, karena satu hari ini dia ribut dengan anaknya, bentak-bentak anaknya, kenapa aku marah begini gitu. Begitu dicek, ternyata emosionalnya lagi turun. Setelah itu dia istighfar, dia tenang dulu, dia kalem gitu, semuanya tiba-tiba membaik. Jadi itu tadi. Nah, tentang premana ini ternyata banyak banget ininya, aspeknya. Mari kita belajar lebih dalam lagi. Kita berikan terima kasih pada ini. Aspeknya panjang. Silakan Pak. Ya, terima kasih Mas Abi. Jadi juga terima kasih para peserta semuanya. Jadi hari ini kita lanjut ya ke sesi yang ke-8 untuk materi ajaran Seksi Jenar dan bagaimana mengimplementasikan dalam kehidupan ini. Karena selama ini kan yang kita tahu itu ribut, Siti Jenar itu sesat. Iya, sesat, berkelahi ini itu. Ya, itu semua kita harus tahu. Itu semua adalah bikinan dari pihak kolonialis. Framing ya. Ya, jadi framing dari kolonialis. Ya. Jadi yang perlu kita ketahui, memang dunia itu selalu ada penguasa. Jadi artinya di dunia ini tidak pernah ya misalnya kosong dari penguasa. Apakah penguasa itu penguasa yang benar atau penguasa yang salah, itu tidak pernah kosong. Ya. Jadi kalau menurut ilmu Jawa ya, hari-hari ini itu jadi sejak tahun 1886 ya. Jadi 1886, artinya nggak terasa sudah 150 tahun. Ya. Itu sebenarnya wilayah kedaulatan Nabi Isa selesai. Wilayah kedaulatan Nabi Isa untuk menguasai dunia itu selesai. Jadi nunggu fase ini. Jadi kalau dalam bahasa Islam ini fase fatroh, ya. Jadi artinya kosong, ya. Jadi yang ada ya kekuasaan yang lawannya. Makanya ngobrak-ngabrik semua tatanan itu, ya. Emang sedang ada di fase menurun sebetulnya. Apanya? Iya. Bukan, karena memang ini sudah tidak ada. Jadi nunggu yang baru. Ya. Nah, ini kan fase fatroh, ya. Nah, jadi yang berkesempatan untuk menguasai dunia, ya fase yang disebut Illuminati-nya itu. Iya, jadi di situ ini yang harus kita pahami. Nah, Illuminati itu tidak punya negara secara teritorial. Ya dunia ini tempatnya. Ya, dia hanya bisa menggunakan, ya kan, satu, yaitu menggunakan orang-orang yang cerdik pandai di negara-negara maju. Terus yang dimanfaatkan untuk kepentingannya adalah semua negara yang miskin, yang bodoh, yang seperti itu. Ya. Jadi kalau kita, mengapa kok sulit ya untuk maju? Ya karena dibentuk oleh kondisi yang itu. Nah, makanya saya di dalam menulis buku Seksi Jenar itu, yaitu tahun 2002 kan menulis buku itu, saya sampaikan. Jadi pada zamannya Siti Jenar itu waspada terhadap kondisi ini. Makanya dia langsung melakukan perlawanan terhadap sistem yang ada pada waktu itu. Ya. Nah, jadi lalu di Jawa tersebarlah istilah ya kan nanti Sabto Palon kembali setelah 500 tahun lagi. Ya. Kalau di dalam Pustaka Widasa Sangka itu 700 tahun setelah berdirinya Majapahit. Nah, Majapahit itu kan diindeks Raden Wijaya itu 1292, dibulatkan 1300 ya masuk tahun 2000. Ya. Nah, di situ dikatakan barulah terjadi kompetisi, ya, istilahnya antara munculnya
generasi yang mengingatkan sama generasi yang tetap terus ya. Terus kan gitu kan. Ya. Jadi seperti itu. Nah, jadi kita harus ya sudah, kita harus punya pendirian. Saya akan yang bisa menyampaikan sesuatu yang benar, ya kan? Ya. Nah, supaya anak cucu kita itu tidak ditindas, supaya anak cucu kita itu tidak nasibnya itu malang. Sebab kalau kita ini anak cucu kita nasibnya malang, jangan pernah berpikir kita terus bisa nanti ke surga atau ilmu makrifat, gak akan bisa. Nah, itu kan kita lahirkan, dia nuntut. Nah, aku kok dilahirkan oleh orang-orang yang demikian, kok nggak bertanggung jawab. Jadi di situ. Nah, jadi kalau waktu yang lalu kan Mas tanya kan, kenapa ilmu makrifat, ilmu anu kok masih mempelajari yang duniawi ini? Karena ini energinya. Ya, jadi di dalam ilmu Jawa itu dibagi 3 kan, suatu posisi kehidupan itu. Yaitu posisi lahiriah, posisi batin, dan posisi luhur. Ya. Nah, alam luhur itu tidak terkait langsung tangganya dengan alam lahiriah dan batin. Jadi tidak terkait. Ya. Jadi sifatnya itu kuantum kalau dalam fisika. Jadi kalau kita lahirnya baik, ya, terus batinnya baik, baru ada kemungkinan bisa leap ke alam luhur. Nah, jadi di situ. Nah, maka yang diperbaiki lahir batin ini terus diperbaiki sampai akhirnya ada kesempatan itu. Saya itu sering guyoni. Ya, kan orang Islam sudah punya makrifat, tokoh-tokoh, ada Rumi, ada anu. Tapi gitu-gitu apa aja untuk dunia manfaatnya? Kita juga harus jujur. Ya kan, malah dikalahkan Barat kan. Tapi kita bangga kan dengan Rumi, ya bisa menarik orang, diikuti orang jutaan di dunia, miliaran. Tapi bagi kita dia melihatnya tidak begitu. Kita adalah manusia-manusia yang dipermainkan. Ya. Mereka sengaja menggunakan tokoh-tokoh yang bisa menarik. Jadi situ, misalnya orang ya, kalau orang Islam di Indonesia itu sangat kental dengan Syekh Abdul Qadir Jailani. Bisa-bisa itu berturutan dengan Nabi Muhammad. Soalnya kan selawatnya itu selalu, ya kan, selawatnya selalu dari Nabi Muhammad terus Syekh Abdul Qadir Jailani. Ila ruhi Syekh Abdul Qadir Jailani, kan gitu, ya kan. Nah, tapi kan terus di situ di mana diceritakan Syekh Abdul Qadir Jailani ini orang hebat, ya kan, wali kutub dan sebagainya. Ya kan itu fakta yang diceritakan gitu loh ya. Jadi kita harus tahu itu. Sampai saya kecil itu juga belajar manakiban itu kan. Betul. Ya. Syekh Abdul Qadir Jailani itu pernah habis makan itu tulang-tulang ikan yang sudah tinggal ini langsung dilemparkan jadi jago kembali, jadi ayam yang hidup kembali. Jadi seperti itu, ya. Kalau dia minta, oh ini jadi emas, ya emas. Ya. Tapi itulah yang akhirnya menjadi kemelekatan kepada ya alam batin orang Islam. Nah, itu sama dengan kita sudah mengisi cangkir itu dengan minuman sebelumnya. Nah, jadi kalau itu tidak dihilangkan, maksudnya tidak dituangkan dulu, disimpan di tempat lain hanya sebagai khazanah, diambil hikmahnya, ini nggak bisa ngisi. Kita yang baru ini nggak akan bisa ngisi. Padahal mungkin seharusnya berangkat dari kekosongan kan Pak? Ya memang, orang itu, ya. Dari kosong. Jadi cangkir Anda datang ke sini itu bawa cangkir kosong, bukan bawa cangkir isi. Kalau sudah bawa cangkir isi, nggak akan bisa ilmu yang disampaikan itu masuk. Ya, dan ini yang paling ditakuti oleh orang-orang Barat. Jadi di situ. Ya. Pak, kalau tadi Bapak menyinggung tentang hadrat-hadrat gitu, kan memang kalau di pesantren-pesantren memang sering sebelum kita sampai mendoakan orang tua gitu, itu dari
Yang paling sering kan disebut Syekh Abdul Qadir Iya, Jailani kan, iya, gitu. iya. Nah itu memang sebuah keharusan atau memang bisa langsung lompat langsung aja ke orang Bukan, tua? kan mereka ajarkan. Iya, Mereka ajarkan bahwa ini wasilah. wasilah, silsilah dan wasilah ya. Wasilah kan, sebagai wasilah ya mereka nggak berani lepas karena wasilah itu sama dengan alat pengantar. Ya, Jadi mau ke Nabi tidak ada alat pengantarnya nggak bisa ke Nabi kan. ya. Nah kalau sudah bisa ke Nabi, Nabi ke Allah kan gitu. Iya. Nah, Kalau dilepas harus dilepas. harus dilepas justru. Iya kan. Makanya misalnya di Muhammadiyah tidak mengenal kan istilahnya tahlilan atau Syekh Abdul Qadir Jailani ya kan. Tapi kan Muhammadiyah itu juga part of kondisi yang ada. Ya. Jadi sama dengan melepas yang ini tapi sebenarnya masih gandolan yang ini. Masih seperti itu gitu loh ya. Jadi itu. Makanya kalau orang Muhammadiyah yang berani nulis Seksiti Jenar ya Profesor Ranu itu yang dari Gajah Mada itu ya. Pak siapa ini yang menulis buku Seksiti Jenar awal tahun 99 tahun 2000. Nanti dicari itu. Ya. Orangnya siapa? Kalau ini Pak, yang sampai 8 ini nanti berapa sesi lagi itu referensinya dari bukunya Pak Osim. Apanya? Ini referensinya. Oh iya kan Dari buku kan sisi dari buku-buku yang berkaitan dengan ilmu-ilmu yang ditutup sengaja kan oleh para anu itu kan gitu. Nah kita buka dan bukanya itu pun kita kan tinggal membanding perkembangan misalnya perkembangan apa di dunia. Nggak apa-apa kita memanfaatkan itu sebagai toolnya supaya kita tidak terbebani, ya kan? Ya cara misalnya gini kan, orang ya misalnya ini nanti kan ada berpikir, ya kan? Dulu berpikir ya berpikir, tapi sekarang berpikir itu kan macam-macam. Nah itu tool tidak menjadi masalah sama dengan kita sekarang menggunakan laptop, menggunakan infocus, sama seperti itu, jadi tidak menjadi masalah. Karena itu hanya tool saja, ya. Sama dengan dulu orang minum menggunakan batok, kelapa, terus akhirnya menggunakan porselin, terus akhirnya menggunakan gelas yang dari beling itu. Ya. Nah, jadi seperti itu. Ya. Jadi kita harus bisa bedakan itu sebagai tool dan inilah sebenarnya yang harus kita mengerti, kita lewati. Ya. karena bersama tidak kebayang Pak, bahas sesi benar tadi Kang Andi bilang bermanfaat murid tadi Pak ya. Terus juga yang sekarang ini di musim hujan jadi kan ya peristiwa dan bencana. Nah, itu kan yang sehari-hari. Ya. Yang akhirnya kita seolah-olah sama Pak Hozim ini di apa di washing gitu Pak. Iya, iya. Otak kita itu. Ternyata kan peristiwa sama bencana itu ya Iya. memang yang kita saksikan. Iya. Padahal kita kan sudah tahu kan akhirnya kan. Oh iya. Yang tadinya nggak kepikiran. Nah, iya makanya itu. Bahkan si Jenderal kok sampai ke sini gitu. Iya. Kok bisa-bisanya gitu ya? Ya, makanya Pak, maaf nih Pak ya, ini pengamatan subjektif saya. Jadi apa nih di pengajian ini juga mungkin ada yang fokusnya spiritualitas untuk Hilang. keilahi Pak. Untuk hilang. Nah, tapi kalau Pak Hausi ini saya lihat kombinasi keilahi sama juga keadaan lahir batin Iya. luhur tadi. Iya, karena di Jawa itu sudah ilmu itu sudah menegaskan tidak mungkin Dipisah. orang itu bisa spiritualitasnya ke alam yang tinggi ya kan langsungan. Makanya harus menguasai yang lahir dengan benar. Jadi menguasai yang lahir itu harus dengan benar. Menguasai yang batin dengan benar baru ya konsistensi dan peningkatan mutu atau quality ya dari lahir dan batin itu yang memungkinkan orang bisa quantum leap. Jadi itu. Ya. Nah, kita sebenarnya kalau mau jujur, kenapa orang Barat itu betul-betul menekuni yang lahir dan yang batin itu serius? Karena dia sebenarnya membaca kitab-kitab kita. Karena dengan cara itu nanti bisa quantum leap gitu. Nah, kita malah langsung kan
buat apa itu belajar duniawi itu, kita kan nanti bisa. Nah, di situ ya kecelik. Jadi di situ. Ya, jadi kita itu langsung hanya diiming-iming ya bisa ke alam sana, padahal realitasnya kita di sini. Nah, di dalam hadis Nabi pun mengatakan ya. Jadi di situ dikatakan jadi manjuri itu ya hayat dunya fa alaihi bi ilmin. Jadi barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia harus benar-benar menguasai ilmu dunia. Harus. Ya. Wa manjuri itu hayatul ya akhirah maka fa alaihi bi ilmin. Jadi harus juga dengan ilmunya. Nah, kalau ingin mencapai ke sana kan gitu kan, harus menguasai dua-duanya, bukan salah satunya. Coba. Jadi di situ. Nah, masalahnya khazanah Arab itu hanya dualitas. Sehingga ketika orang membaca Al-Quran, kadang-kadang tidak paham alam yang di atas dualitas itu. Nah, jadi seperti itu. Ya. Misalnya ya, di dalam Al-Quran dikatakan bahwa jannah yang ditawarkan itu adalah ahsan, artinya sebaik-baik tempat istirahat. Loh, sudah dijelaskan sebaik-baik tempat istirahat, kok dia bilang kekal selamanya di sana loh. Itu kan sudah jelas itu Al-Quran. Ya kan? Dan di jannah itulah tempat yang nyaman sebagai sebaik-baik tempat istirahat. Jadi kalau istirahat berarti nggak ada aktivitas sebenarnya? Iya, namanya istirahat itu ya. Aktivitasnya ya sekedar untuk menikmati. Makanya di situ kan dan kau mendapat apapun yang kamu minta. Kan itu sebagai tempat peristirahatan. Sama dengan kita ke terminalnya penuh dengan fasilitas, mau beli ini gampang, mau beli ini gampang, seperti itu. Tapi kan terus orang nggak paham, loh, kalau gitu kekal di mana kan gitu ya. Di ayat lain misalnya dikatakan ya, kullu sain halikun illa wajhah, ya kan. Jadi segala sesuatu itu apa ya? Surga, neraka itu sesuatu semuanya, ya kan. Itu halik, artinya rusak, artinya musnah, artinya fana. Terus dari mana kita menganggap kekal di dalamnya? Kan gitu, ya kan? Yang ada adalah illa wajhah. Tuhan pun tidak mengatakan illa zatullah, tidak. Karena yang ada itu ya tampilan Tuhan itu sendiri. Jadi seperti itu, manifestasi dari kehadiran Tuhan itu sendiri. Ya, wajahnya ya. Apanya? Ya di situ kan dikatakan wajahnya. Iya, wajahnya. Iya. Bahasa Inggrisnya pun his face. His face. Nah, jadi seperti itu. Ya. Nah, jadi banyak. Nah, tapi mengapa kita belajar agama kok jadi seperti ini? Itu tadi. Karena ada bagaimana supaya umat ini tidak pernah tercerahkan. Nah, jadi di situ. Ya. Ketika umat tidak tercerahkan, sebenarnya apa yang dijalani dalam hidup itu adalah produk halusinasinya. Jadi seperti itu. Ya. Nah, makanya ya kita bongkar. Tapi namanya ilmu itu memang sulit. Makanya orang merasa, buat apa gitu-gitu. Lebih percaya yang kiai yang apa itu bilang, ya sudah zikir aja sekian nanti kan lebih mudah begitu. Ya. Dan itu bukan hanya pada orang kecil. Saya pernah ya bersama dengan seorang tokoh yang kualitasnya Habib itu memberikan seminar. Ya. Tentu yang datang ini hampir semuanya kalangan atas, sarjana, ya kan. Saya sampaikan sampai selesai ya tepuk tangan hanya begitu. Tapi begitu si yang Habibnya ini, ya kan, bukan tepuk tangan, semua bawa botol isi air,
ininya dibuka, dia bukan. Nah, gitu loh ya. Jadi bukan tepuk tangan meriah, bukan itu. Jadi bondong-bondong maju, bak botol dibuka, terus diletakkan gitu ya. Itu fakta. Gitu loh ya. Iya. Jadi seperti itu, gitu loh. Perlu dikasih air liurnya juga, Pak. Ya. Ya. Makanya bangsa kita gampang sekali diadu domba. Karena itu tadi tidak menguasai lahir dengan benar, tidak menguasai batin dengan benar. Jadi dua-duanya itu harus dikuasai. Nah, orang Jawa itu menyebut penguasaan itu bontos. Bontos itu artinya gini, dikuasai tetapi bisa dilaksanakan. Tapi kalau hanya tamat, itu artinya tamat belajar. Tapi belum tentu bisa menerapkan. Nah, jadi di situ. Nah, jadi kita buka itu supaya kita paham. Ya belum masuk ininya kan. Sekarang kita masuk ya. Sekarang kita masuk. Gitu ya. Sekarang kita masuk. Oke, nah ini saya ambil ayat yang kemarin, makanya tidak saya cantumkan ayatnya. Surat 46 Cuma ya. 4524. Iya kan, ya. Itu adalah menggambarkan orang-orang musyrik Quraisy itu ya tidak percaya adanya kehidupan lebih lanjut. Jadi dia bilang, mereka itu bilang ya hidup itu ya satu kali, kemudian mati satu kali, sesudah itu finish. Nah, paham demikian ini dihalukan oleh orang Islam. Jadi hidup satu kali, mati juga satu kali, terus cuma punya kepercayaan nanti hidup di sana. Nah, ini yang ini salah dengan kalau kita belajar Al-Quran gitu. Al-Quran itu jelas, di bumi ini kamu mati, di bumi ini kamu hidup, di bumi ini kamu mati, ya. Dari bumi ini pula kamu dibangkitkan, ya. Pak, izin membaca ayatnya ya. Ya. Artinya ya. Surat Al-Jasiyah ayat 24 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan mereka berkata, kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan di dunia saja. Kita mati dan kita hidup, dan tidak ada yang membinasakan kita selain masa. Tetapi mereka tidak mempunyai ilmu tentang itu, mereka hanyalah menduga-duga saja. Hanya menduga, hanya halu. Dan gitu loh. Nah, hal ini diperbaiki sedikit aja kan halunya kan. Oh ya, tapi nanti ada hidup di sana. Nah, namanya hidup itu disaksikan. Dialami itu, ya? Iya, dialami. Ya, disaksikan, dialami. Secara fisik? Secara fisik. Jadi yang mati itu, ya kalau di bahasa Jawa, ya kita ini disebut ngagesang. Ngagesang itu artinya ya kehidupan material yang diberi gesang, diberi kehidupan. Karena ini diberi kehidupan, kalau wadahnya ini sudah tidak layak untuk ditempati, ditinggalkan oleh si hidup. Tapi si hidup kan tidak mau. Terus gentayangan. Nah, nanti kan jadi apa kalau gentayangan gitu kan? Dia butuh untuk hidup lagi. Nah, hidup ini di Al-Qur'an dikatakan ya, bagi orang yang takwanya itu tinggi, misalnya di surat Az-Zumar ya ayat 20 kalau nggak salah, ya sekitar ayat itulah ya. Itu akan berada di tingkat sampai di atasnya lagi. Nah, seperti itu. Ya. Jadi ada tempat-tempat ya, yang bagus di atas dan di atasnya lagi. Ya, izin bacakan Pak ya. Iya. Surat Az-Zumar ayat 20 ya. Tetapi orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya, mereka mendapat kamar-kamar. Di atasnya terdapat pula kamar-kamar yang dibangun bertingkat-tingkat, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Itulah janji Allah, Allah tidak akan memungkiri janji. Ya, jadi kamar-kamar itu kan penafsiran. Penafsiran ya di sini artinya. Ya. Bisa itu lokasi-lokasi. Guruf. Ya. Jadi itu kan bisa artinya tempat-tempat kehidupan, lokasi-lokasi. Jadi itu bertingkat-tingkat, tidak hanya sudah situ Nah, kan namanya ketakwaan orang kan nggak sama, ya kan? Jadi itu bertingkat-tingkat, di atasnya masih ada lagi, ya.
Nah, jadi itu pun bisa bermakna planet-planet yang lebih baik. Misalnya kita ini sudah bisa menguasai lahir dan batin dengan baik, ya bumi mungkin tidak layak buat kita. Sama dengan jasad kita ini tidak layak, akhirnya ganti jasad yang baru. Jadi tempat bumi juga begitu. Ya, kita harus bukan ingat ini, harus tahu ya bahwa di alam raya ini yang sudah terpetakan saja, sudah terpetakan ya. Itu ada 200 miliar galaksi. Galaksi ya. Satu galaksi itu ada kayak galaksi Bima Sakti itu isinya apa itu 200 miliar tata surya. Lah, satu tata surya saja kayak matahari yang ini aja ada berapa planet. Iya kan? Jadi itu untuk hidup. Kalau hidup terus berhenti itu namanya mati. Jadi hidup itu hidup terus. Ya. Kalau hidup tapi nggak bisa kemana-mana itu disebut di Al-Quran la yamutu fiha wa la yahya. Mereka itu hidup enggak, mati enggak. Loh coba. Enggak enak kan malah begitu itu kan. Hidup enggak, mati enggak. Coba. Beban masyarakat iya gitu ya. Apanya? Jadi beban masyarakat iya gitu ya. Iya, kan gitu kan. Ya. Makanya di dalam salah satu buku yang saya tulis saya jelaskan apa artinya hidup tidak, mati tidak itu. Hidup itu punya keinginan, punya kehendak, tapi nggak bisa memenuhi itu. Berarti sama dengan tidak hidup, kan gitu kan. Ya. Tapi mati tidak, karena masih punya keinginan, ya kan. Kalau sudah mati betul ya nggak punya apa-apa, nggak punya keinginan, nggak punya itu. Ini punya keinginan tapi nggak bisa meraih, kan gitu. Ya. Jadi Al-Quran sendiri yang menggambarkan la yamutu fiha wa la yahya. Itu bukan orang-orang yang bilang gitu loh, tapi Al-Quran. Ya. Saya itu sering ya Al-Quran sebenarnya ya, maka ada kajian saya secara khusus yang mengkaji Al-Quran itu based on urutan wahyu turun. Ya. Sehingga oh gini toh sebelum ada ini itu tahu kita gitu. Enggak direkam Pak itu Ya? kajiannya? Direkam nggak kajiannya? Enggak. Nggak direkam ya. Kita pengen dengar ya. Jadi itu kajian-kajian ada beberapa majelis yang eksklusif ya kan. Ya. Jadi itu begitu. Jadi kita sekarang kan mandang Islam itu langsung oh ayatnya begini lah, nggak tahu asal usulnya ya kan. Jadi mengapa misalnya kayak nanti ada urutan ya kan, tabat yada abi lahabi wa tab ya kan. Jadi itu kan karena kemarahan istilahnya terhadap Abu Lahab. Ya. Nah, mengapa sampai marah? Nah, disinilah ada histori. Jadi kita tahu, oh ternyata sampai perkembangan di sini Nabi dihadapkan ya sehingga ada kemarahan, yaitu pengutukan terhadap Abu Lahab. Nah, terus kita juga jelaskan siapa Abu Lahab itu, bagaimana hubungan dengan darah dengan Nabi Muhammad. Nah, jadi orang tahu betul perkembangan Islam, ya istilahnya by progress, gitu loh. Ya. Itu semua ya juga ya kita jadi betul-betul mendalam dari itu. Nah, tapi kan agama itu sudah saya tulis di buku Seksi Jenar ini, yang pertama yang makna kematian. Agama itu juga diperlukan oleh orang-orang yang mencari kehidupan. Ya. Makanya dipertahankan mati-matian, nggak boleh orang berselisih pendapat dengan dirinya. Nah, jadi di situ. Ya, selalu nanti ada muncul, selalu ada yang mengatakan itu aliran sesat. Selalu begitu. Ya, karena ada orang yang
menganggap bagian dari ya kehidupan itu diambil oleh orang lain. Makanya kalau ada yang baru itu sesat. Sedangkan yang baru mengatakan yang sudah ada itu sesat. Jadi seperti itu. Sama saling menyesatkan. Ya, saling menyesatkan. Ya. Jadi kita itu mulai harus belajar terang gitu kan. Ya, kalau itu tadi kan kalau cangkir kita ini kosong, kita nanti bisa mengisi. Jadi meskipun tidak saya ajarkan, akhirnya bisa nangkap yang lain-lain. Oh iya ya, kalau urut itu begini ya, akhirnya bisa timbul sendiri. Ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, ketika orang itu meyakini bahwa hidup hanya sekali, terus setelah itu mati dan beres, ya, itu permana kita itu drop langsung. Hanya kepercayaan begitu aja? Iya, drop? Iya, karena itu realitas penolakan eksistensinya. Jadi orang ya tidak percaya adanya kelanjutan hidup itu berarti membunuh dirinya sendiri. Makanya ada alasan di Al-Quran, ya kan, ya apa ini pada surat 4 ayat 129 atau apa yang jangan membunuh dirimu sendiri itu. Wala takut dulu ampusakum itu. Surat Ya. 4. Nah, jadi jangan membunuh dirimu sendiri. Ini jangan dipahami sekedar membunuh ragawi, tapi juga membunuh jiwamu. Nah, makanya di situ bukan disebut membunuh tubuhmu, ya, tapi ampusikum. Nah, jadi jangan membunuh dirimu. Jadi diri, ya, diri itu manifestasi dari lahir dan batin. Jadi seperti itu. Jadi drop. Makanya orang yang bunuh diri itu bukan hanya Islam, agama apapun ya, menyatakan bahwa ia tidak bisa melanjutkan kehidupannya. Ya. Saya pernah nonton film 49 Days, itu film Jepang. Itu ada orang yang bunuh diri, ya. Karena suaminya itu pejuang, tapi karena dihukum mati, dipenggal, ya, ada yang mengkhianati, dipenggal, lalu istrinya itu merasa kehilangan, lalu dia bunuh diri. Istrinya ini bunuh diri. Ya. Nah, nggak menemukan jalan pulang si istrinya ini, malah menggoda si suaminya yang dipenggal itu. Ya. Tapi ada pendeta yang ketika mau dipenggal itu kan didampingi pendeta. Ya. Karena kamu itu benar, saya akan terus ya mengikuti perjalananmu. Jadi kalau jiwanya dia mulai terayu oleh jiwa istrinya yang bunuh diri, langsung diingatkan, ingat, ya, jangan sampai jalan yang ditunjukkan istrimu itu. Dia sekarang di alam neraka. Maksudnya dalam neraka itu alam yang sudah tidak tahu lagi kemananya. Nah, begitu sudah 49 hari, ya, inilah waktu maksimum kamu harus tinggalkan alam ini, harus ke alam berikutnya. Nah, di Jawa itu juga ada namanya alam Kamaloka, lamanya 40 hari. Nah, kalau orang Jepang tadi 49 hari. Ya. Jadi itu ilmu-ilmu tua. Ya, jadi di situ. Nah, disinilah kita ajarkan ajaran Siti Jenar itu dengan nanti itu betul saja kalau kita gunakan cara-cara yang modern itu. Tapi prinsip ininya dulu kan kita pahami gitu loh ya. Jadi permana berkurang. Surat An-Nisa ayat 29. Ayat 29. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Ya. Tadi kelewatan 100 ya. Iya. 109. Ya. 29. Nah, ini kita itu juga gitu, nggak perlu ya ngapalkan apa ini sampai apa. Iya, kalau permana itu kita ini ingat kok, ada kok ayat itu, gitu loh ya. Nah, jadi seperti itu ya. Nah,
jaga kita jangan sampai permana itu berkurang. Jadi gini loh, permana kita asli itu selalu berkurang. Seperti kita beli aki, ya kan, aki mobil, ya, itu kan biasa ya, paling-paling untuk 1,5 tahun Pak sudah ganti lagi, kan gitu kan. Ya, kita semenjak bayi itu sudah ada jatah. Lah jatah itu kita perlu dari mana? Dari buah karma kita. Yang sebelumnya. Yang sebelumnya. Dari kehidupan yang sebelumnya. Ya. Nah, tapi kan begitu kita lahir, permana ini digunakan untuk menjalankan jantung kita, paru-paru kita, hati kita, limpa kita, usus kita, ginjal kita, alat kelamin kita, otak kita. Ini dipakai terus. Ya. Jadi makanya ada guyonan kan, kalau yang paling boros itu kan pemakai di otak. Iya. Ya kan, yang paling boros itu. Sehingga ada guyonan kan, kalau otak itu dijual, mungkin yang paling mahal otaknya orang Indonesia. Karena jarang dipakai. Karena jarang dipakai. Jarang dipakai. Kalau otaknya orang Barat itu nggak laku kan. Murah. Sudah ya murah kan gitu kan. Ya. Jadi ini kita pakai semuanya. Second masih bagus. Ya. Nah nanti kalau kita tidak ada upaya apapun, ya akan habis sesuai dengan pemakaian. Ya, jadi disitulah disebut umurnya selesai, gitu kan. Nah, namun orang bisa terus menambah. Ya, jadi ini artinya ekstra yang kita tambahkan. Mana buktinya? Ya gampang, dulu harapan hidup bangsa kita saja itu rendah, ya kan? Nah, kalau orang dibuat pasti ya sudah umurnya pasti segini, nggak ada orang berusaha, negara berusaha untuk ini rata-rata hidupnya itu menjadi naik. Ya, di situ. Nah, itulah dia. Jadi ilmunya konkret, orang bisa belajar. Nah, jadi di situ. Ini kita terus. Ya. Nah, kita juga bisa jaga kan kesehatan kita dengan cara apa? Ya, ini harus terus mengisi kan gitu kan. Iya, jadi generator kita ini kita jalankan terus supaya terjadi proses mengisi ya. Bedanya kalau mobil itu ngalami cut out ya. Cut out kalau orang Jawa, cut out. Jadi kalau generator ngisi aki dan akinya penuh itu langsung putus. Kayak kita ngisi HP, begitu penuh itu langsung otomatis putus. Ya. Tapi kalau kita tidak, nah itu kan. Jadi kalau kita ngisi terus tangkinya sudah penuh, maka dikonversi menjadi pranawa. Untuk kehidupan berikutnya. Bukan ya? Untuk supaya kita tidak tersesat jalan waktu setelah kematian. Jadi yang dipakai ya tetap permana. Jadi nanti kan gini kan. Kan kita ini tadi ada usia apa itu, tangkinya itu sudah selesai. Ya. Tapi kita penuh terus kan. Ya ini yang dipakai nanti juga untuk kehidupan yang akan datang. Tapi kan tadi Bapak bilang bahwa di kehidupan sebelumnya kita ada karma yang digunakan buat kehidupan yang sekarang. Iya. Apakah itu pranawa itu bukan? Apanya? Pranawa dari kehidupan masa lalu? Bukan. Jadi buah ya namanya apa itu, permana ya buah dari perbuatan kita. Ya, tapi kan sekarang ini kita berbuat baik belum tentu sudah berbuah kan gitu kan. Nah, itu nanti kan yang penting pranawanya ini isi dulu kan. Sehingga dia alam sana itu tidak bingung. Ya kan. Nah, terus ada buah-buah karma. Nah, itu yang jadi yang itu nanti dipakai untuk kehidupan berikutnya. Nabung-nabung ya, siap dari sekarang buat kehidupan. Ya. Jadi selain apa itu untuk kehidupan sana kan akhirnya untuk bisa milih. Ini kan pranawa. Jangan lahir jadi anaknya orang itu. Nah, jadi semakin tinggi pranawanya, semakin bisa memilih ya di mana kita dilahirkan dan anak siapa kita dilahirkan. Iya. Ya. Nah,
Namun setelah lahir lagi orang kan lupa terhadap semua itu. Kadang-kadang terseret ke ini kan gitu kan. Nah makanya orang terus dididik baik itu supaya selalu ingat yang baik-baik terus. Ya, pendidikan itu disebut baik kalau berhasil ya, mencetak orang-orang yang baik. Jadi kalau negara ini mencetak tokoh-tokoh yang koruptor, berarti tidak baik pendidikannya, gitu loh ya, sederhana. Ya. Jadi ini kepentingannya itu bukan hanya kita sebagai individu, tapi kita sebagai individu, kita sebagai keluarga, kita sebagai bangsa. Kalau permana kita baik, kan sisanya kan diubah jadi pernawa, ya kan? Nanti bisa dilahirkan kembali bersama orang-orang dekat kita lagi. Makanya ada orang yang dilahirkan itu padahal asalnya nggak kenal, terus kok ya macam match saja, baik-baik, kok ini kayak saudara saya dan sebagainya. Nah seperti itu. Pak, artinya hubungan antara orang tua dengan anak misalnya, apakah berlaku di kehidupan dunia ini atau juga bisa berlaku di kehidupan kematian yang tadi bisa berlaku? Iya, begitu pranawa banyak, ya kan di Al-Quran juga disebutkan kan bahwa dan bagi orang-orang yang saleh, yang bertakwa, maka akan kami pertemukan kembali dengan kakeknya, dengan bapaknya, dengan saudaranya, nah seperti itu. Ya. Jadi dalam kehidupan itu bisa seperti itu, gitu loh. Ya. Nah disinilah kita harus bisa memahami. Kalau kita terus centang perenang ya nggak bisa. Jadi maka permana jangan dibiarkan berkurang. Kan gitu. Sebentar tadi, Ibu Ati mau nanya apa, Bu? Enggak, tadi Pak Kodim kan bilang bahwa pada saat permana kita pemilu, kata Pak Kodim kan dikonversi menjadi pranawa ya Pak. Iya. Nah, anggaplah pranawa kita banyak, pada saat kita raga kita wafat, pranawa ini akan menjaga supaya kita menemukan jalan yang baik. Betul, gitu, betul. Makanya istilahnya Bapak bisa memilih. Bisa memilih. Iya. Kembali sebagai yang Betul, gitu. betul. Jadi di situ. Ya. Kan saya waktu awal-awal sudah menjelaskan bahwa setiap alam itu butuh energinya sendiri. Ya kalau kita fisik ya daya dibutuhkan. Ya daya, makanya kalau kita tidak makan ya lapar. Nah, itu memang kebutuhan fisik kita. Jadi di situ. Nah, kalau permana dan daya itu bisa berimpit ya bagus. Misalnya ya, ada orang kan, ya kayak orang Jepang itu sudah terlatih kan. Jadi jam berapa saja dia bekerja, kalau toh tugasnya belum selesai, dia tidak merasa lapar. Tapi orang kita lalu buru-buru cari restoran. Ya, kan? Jadi itu artinya sudah berimpit, gitu loh. Ya. Bocor. Nah, ya, sudah menyatu. Jadi dia sudah nggak lagi kepikiran. Nanti kan ada restoran tuh itu. Sama dengan orang puasa, pertanda bahwa kalau dia tidak terpancing tergopoh-gopoh berbuka, menandakan bahwa permananya sudah bekerja bersama dayanya. Ya. Tapi umumnya kita kan malah sudah jaga-jaga itu di restoran. Kalau yang namanya ya puasa, kalau nggak jam 5:30 datang gitu. Ya. Jadi apa artinya yang dimaksud dengan hadis menyegerakan berbuka puasa kalau gitu, Pak? Apanya? Kan ada hadis yang ya kan hadis itu kan untuk kalangan tertentu. Rasul berbicara dengan siapa? Ya kan? Kalau Rasul berbicara dengan umat secara common sense-nya umat ya segerakan daripada nanti enggak ini kan gitu kan. Ya. Paham. Kan Rasul sendiri bilang, jangan niru aku. Puasaku itu wisol. Ya kan? Saya bersambung, bisa 3 hari tidak makan. Nah, jadi kalau dia menyuruh menyegerakan itu, ya untuk orang-orang yang nggak tahan itu. Oke, paham. Ya. Jadi di situ. Oke, nah, jadi kita perlu mengingat kembali bahwa ketika seseorang dilahirkan,
ia telah dibekali sejumlah permana. Tergantung buah karma yang diperolehnya dari kehidupan sebelumnya di dunia ini. Lalu permana itu dipakai, organ tubuh bekerja, menyebabkan tumbuh dan kembang. Jadi gini ya, sel itu sendiri dari makanan, minuman, sel itu sendiri. Ya. Nah, tetapi untuk dia terus tumbuh, ya kan? Nah, ini dari permana. Begitu tumbuh, selnya diisi oleh makanan dari duniawi kita. Jadi seperti itu. Ya. Tapi ini ada batasnya kan. Makanya kalau kita itu makan terus, tidak berarti sel tumbuh terus. Ya. Dia akhirnya berhenti, lalu makanan itu diubah menjadi lemak, disimpan dalam tubuh dan orang menjadi gemuk. Ya. Walaupun gemuk itu sendiri tidak sepenuhnya tergantung dari makanan. Ya. Jadi itu, saya ini ngajar di mana-mana, makannya sedikit, tapi gemuk aja. Sebab saya itu selalu bilang, nggak bisa kalau sudah biasa lapar ya, terus suruh makan banyak itu, ya di perut itu nggak enak gitu. Nah makanya Buddha-Buddha di Cina, di Jepang itu kan digambarkan ini, padahal Buddha itu rajin itu sampai hari-hari nggak makan, tapi tetap digambarkan. Nah itu sebenarnya permananya yang menopang, jadi di situ. Sebenarnya kehidupan itu endingnya apa? Loh, kalau punya ending itu mati, Bu. Enggak, maksudnya kan setelah selesai itu kan. Loh lah iya. Kalau punya ending itu bukan kehidupan, Bu. Kalau punya ending itu kematian. Ini yang banyak salah orang mengerti. Namanya kehidupan ya nggak punya ending. Oh, namanya hidup. Artinya hidup itu tidak ada lawan katanya ya, Pak? Ya nggak ada. Mati kan lawan katanya lahir, bukan iya. hidup. Karena dilahirkan ada kematian. Ada gitu. kematian. Konsep moksa itu Apanya? moksa. Loh, moksa itu kan mengakhiri sistem yang ada. Jadi yang sudah dipakai sekarang itu sudah tak tinggalkan, nggak berfungsi buat saya. Saya pakai sistem yang lebih baik lagi. Kan seperti itu, ya. Jadi hidup itu adalah yang namanya hidup itu terus menunjukkan kehidupannya. Jadi itu. Memang Makanya ada perbedaan makna antara moksa dalam arti yang spiritual itu dengan moksa yang dalam ini, Pak ya, dengan tradisi Jawa. Ya, sebenarnya moksa itu kalau yang di Jawa itu adalah ya, terurainya segenap pembentuk badan. Itu moksa. Karena orang India ya nuwun sewu tidak mampu, maka diajarkan dengan pengertian bebas kemelekatan. Iya, bebas kemelekatan. Itu belum moksa kalau bagi orang Jawa. Belum moksa. Iya, karena bebas kemelekatan itu hakikatnya juga tidak ada, dia masih melekat terhadap kemelekatan, tidak kemelekatan itu. Jadi moksa itu kemampuan untuk menguraikan kembali seluruh unsur yang membentuk tubuh. Kan kita ini lahir berupa sperma yang kecil kan, ya. Sama sel telur kan, ya. Terus ini kan disusun tubuh ini, lalu diurai lagi, gitu loh, ya. Diurai sehingga tidak ada lagi wujud kita secara ragawi. Nah, itu akan menghasilkan menebar permana bagi sekelilingnya. Makanya di mana ada orang moksa, subur sekali lingkungan itu. Jadi kalau Pulau Jawa di seluruh dunia itu paling subur. Karena dulu gitu loh ya. Di antara nenek moyang kita itu banyak yang pandai moksa. Jadi subur sekali. Jadi di situ. Ya. Nggak ada loh pulau yang kecil, Pulau Jawa itu kalau di peta dunia itu, tapi penduduknya berapa coba? Ya. Kita mentah-mentahan saja Banten itu ada berapa, ya kan?
Jawa Barat itu sudah dipotong Banten itu 48 atau berapa juta itu ya. Nah, jadi ada sekitar 165 juta dari 280 juta penduduk. Padahal luas Pulau Jawa itu hanya 1/20 dari daratannya. Ya. Kalau luas daratan Indonesia itu tidak termasuk lautnya itu 1,9 juta kilometer. Jadi tidak termasuk lautnya. Nah kita 1/20-nya. Iya. Nggak ada. Kita ke Australia, komplang gitu kan. Iya daratannya, ya kan. Pak, orang meninggal itu kan doanya mudah-mudahan dapat surga abadi gitu. Oh. Sebenarnya apa yang maksudnya? Bukan doa Arab atau doa Indonesia kan gitu kan. Lah iya, jadi abada itu bahasa Arab kan, diterjemahkan abadi sehingga keliru di dalam memahami. Ya, kan sudah dikatakan tadi, kullu syai'in halikun illa wajhah. Jadi nggak ada yang abadi itu. Ya. Nah, terus kata abada di dalam Al-Quran itu bisa diterjemahkan lama sekali. Ya, disebut lama sekali karena orang tidak tahu kapan bisa keluar dari neraka. Orang tidak tahu kapan keluar dari surga. Karena itu kan tadi jannah itu adalah tempat istirahat yang baik, neraka itu adalah tempat istirahat yang buruk. Tempat istirahat kedua-duanya itu yang panas. Tempat istirahat yang panas. Di situ. Enak gitu ya. Istirahat yang panas. Orang betul-betul tidak paham mengapa Al-Quran tidak dipahami secara umum, ya karena mubalik-mubalik hanya mengajarkan comotan-comotan ayat. Nah, coba itu belajar. Dulu Rasul pertama menerima wahyu apa? Kan orang hanya ingat 5 ayat. Ya, Iqra sampai 5 ayat. Sampai 5. Iya. Ya, jadi itu. Lah padahal setelah itu ada. Kan gitu kan, setelah itu ada. Nah, bisa di sini diurut. Ya. Tadi jannah dan narnya itu berarti kondisi kehidupan dia. Maksudnya dia dalam kondisi tempat istirahatnya yang nyaman itu adalah dalam satu state kehidupan atau setelah itu? Enggak, ya setiap orang habis meninggal lalu kan menuju tempat jeda dulu gitu. Jeda dulu. Sebelum dilahirkan lagi. Ya. Kalau di Jawa, pustaka-pustaka Jawa itu tegas. Ya, jadi yang belum bisa ke alam luhur, ya istirahat dulu untuk dilahirkan kembali. Nah, kalau sudah ke alam luhur itu tidak dikenal istilah istirahat karena dia sudah bisa milih. Ya sakarpe mau cari di planet lain atau sakarpe. Ya, gitu. istilahnya mungkin kalau sekarang orang punya banyak tabungan, itu bisa hidup di mana aja gitu. Iya, Santai iya. mau kemana aja terserah kan gitu. Iya. Begitu istilahnya. Jadi di situ. Jadi istirahat bagi orang yang banyak tabungan tidak disamakan, tidak bisa disamakan dengan orang yang sedikit pas-pasan. tabungan. Kan Iya, gitu bisa. kan. Betul, gitu. Jadi itu. Nah, mencari rezeki ya ini juga menggunakan Permana. permana. Nah, makanya kan kalau bisa kita mencari tapi terus dapat keuntungan yang besar kan gitu kan. Ya. Tapi itu juga prinsip dunia kan. Jangan berprinsip toyol. Ya, jadi dengan modal sedikit untungnya besar. Itu prinsipnya toyol gitu loh ya. Bukannya itu prinsip ekonomi, Pak? Enggak. Ekonomi itu risk istilahnya. Barang siapa yang dalam membangun perusahaan itu berani ngambil risk yang besar, dia yang akan memperoleh keuntungan yang besar. Walaupun ada kemungkinan jatuh. Kan gitu kan. Tapi nggak akan ada orang barang siapa ingin kaya cukup dengan modal kecil tapi pintar nabung, nggak akan. Nggak ada ya? Nggak ada. Nah, dibujui itu namanya, ditipu kan gitu. Iya. Iya, jadi kita itu harus mendorong orang smart ya kan, hard worker ya, akhirnya bisa maju. Ya, jadi di situ.
Jadi bukan sekedar pandai nabung, tapi bisa memanfaatkan tabungan itu untuk memperbesar. Ya. Nah, di dalam salah satu kitab kuno di Jawa itu begini, ya, carilah, ya. Kan rezeki itu bahasa Arab, kalau di situ itu artinya berarti harta. Harta. Iya. Jadi konsep Jawa itu adalah